Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arta Bonsai Bio atau channel ABV Daily Vlog. Kali ini kita akan sedikit mengulas satu jenis tanaman. Kebetulan yang di depan kami ini ada bonsai ulmus, yang mana ulmus ini ada beberapa jenis. Yang di depan saya ini ulmus mikro pupus merah atau nama latinnya Ulmus lanceifolia, dengan gaya yang seperti ini, jadi agak sedikit ketiup angin. Kemudian video detailnya pada saat pengepasan kawat, kemudian kita mandikan sedikit biar glowing. Ini sepertinya sudah glowing karena sudah dibersihkan dari lumutnya. Kemudian ini sudah kelihatan bahwa batang pohon ini kelihatan kemerah-merahan. Kemudian untuk ukuran bonsai ini masuk di ukuran besar ya, jadi lak karena agak sedikit memanjang. Nah, terus kita tambahkan sedikit tampilan. Kebetulan kita menggunakan sphagnum moss, jadi bukan lumut, tapi ini sphagnum moss yang biasanya nempel di pohon besar. Nah, kita gunakan untuk hiasan supaya kesannya lebih alami. Kenapa ulmus ini dinamakan ulmus pupus merah? Karena nanti bisa didekatkan warna daunnya, pupusnya merah. Kebetulan ini agak sedikit pucat daunnya karena habis keadaan liar. Kemudian untuk medianya waktunya ganti. Ini video selengkapnya juga bisa diperlihatkan di bagaimana caranya untuk mengganti media. Untuk komposisinya lebih dominan dengan media yang poros, boleh menggunakan sekam padi itu untuk sebagai filter yang paling bawah, atau menggunakan pasir malang yang kasar. Dan perlu ditambahkan juga pupuk organik karena kondisi tanaman ini juga sudah lumayan lama. Itu tidak apa-apa, langsung aja medianya bisa dicampurkan dengan pupuk organik. Yang lebih dominannya itu menggunakan kapsul kambing yang hancur ya, jadi yang hancur. Dan tidak dianjurkan untuk menggunakan tanah liat. Jadi kalau bisa medianya ini jangan menggunakan tanah liat, karena kalau tanah liat ini biasanya akan mengeras. Kemudian untuk perakarannya ini tidak bisa untuk menembus tanah liat. Di sisi lain, ulmus ini juga ada beberapa kelemahan yang kadangkala itu juga terserang hama. Yang pertama, fungi Ophiostama yang disebarkan oleh kumbang. Nah, itu untuk menanggulangi bisa disemprotkan dengan fungisida dan insektisida. Sama halnya bila terserang ulat, nah itu juga bisa disemprot menggunakan fungisida dan insektisida. Jadi bebas, dan berharap juga jangan sampai terlalu berlebihan ya untuk menggunakan dosisnya. Jadi anjurannya itu kita mengikuti anjuran yang tertulis di masing-masing fungi dan inseknya. Kemudian yang ketiga, mudah terserang jamur yang kadangkala itu menempel di batangnya atau di cabangnya, kadangkala juga di rantingnya. Untuk itu pohon ini sudah glowing, sudah bersih, ada kelihatan setengah hitam. Kemudian masih ada beberapa bekas sisa lumutnya, ini masih ada kelihatan karena nempel. Kemudian kita agak telat, sedikit telat, tapi tidak apa-apa, sudah kita bersihkan. Kemudian di cabang-cabangnya ini juga agak kelihatan ya, ada dikit-dikit yang
masih kelihatan lumutnya. Nah, itu bisa dibersihkan menggunakan sikat baja atau menggunakan sikat gigi. Boleh ditambahkan dengan sabun. Warna daunnya, pucuknya ini merah, jadi bisa kelihatan kalau dari sebelah sini ini berwarna merah. Nah, pada saat seperti ini barusan dipangkas dengan menggunakan media yang sudah baru diganti, akhirnya menyerap nutrisi dari bawah, tumbuh kurang lebih tidak sampai 2 minggu ini sudah mulai pecah tunasnya, dan akan kelihatan ujungnya ini semua merah. Nah, ini yang dinamakan dengan Ulmus mikro pucuk merah. Kemudian kelebihan dari Ulmus ini, yang pertama bisa di dataran rendah dan bisa juga di dataran tinggi. Jadi tanaman ini bisa tumbuh di dataran rendah juga di dataran tinggi. Cara memperbanyak itu dari cangkok atau bisa diambil akarnya yang pada saat kita mendapatkan atau ada tanaman besar yang hitungannya akar ini tidak terpakai. Nah, di sisi lain akar yang tidak terpakai itu bisa kita tanam atau kita setek. Nah, dari situ jenis atau cara memperbanyak tanaman Ulmus lanceifolia ini. Karakter pohon ini bisa didekatkan. Jadi yang pertama agak halus, kemudian berwarna kemerah-merahan. Kadangkala kulitnya akan sedikit terkelupas karena ada masanya untuk ganti kulit. Nah, ini bekas terkelupas kulitnya, akhirnya akan kelihatan bahwa karakter pohon ini memunculkan kesan tua, yang mana pada saat kita kasih kawat, bekas kawat itu akan kelihatan, menjadikan pohon ini kesannya lebih tua. Warna daun hijau tua. Nah, ini karena medianya baru saja diganti, jadi agak sedikit berwarna pucat hijaunya. Nanti akan tumbuh ujung tunasnya berwarna merah, kemudian dari merah akan berwarna hijaunya hijau padat. Nah, semakin lama semakin perantingannya ini banyak, karena nggak ada kemungkinan ini akan tumbuh rantingnya, lama kelamaan daunnya juga akan bisa mengecil, jadi bisa dibandingkan karena ini belum ada cabangnya atau rantingnya. Ini daunnya agak besar. Kemudian kalau posisinya sudah banyak rantingnya, beda daunnya, jadi akan sedikit mengecil. Lama kelamaan kalau rantingnya ini sudah padat, daunnya akan mengecil. Dan pada saat kita mangkas itu lebih dianjurkan sekaligus ranting yang kering ini dibuang, dipotongin. Jadi ini kebetulan sudah bersih, biasanya ini nggak tumbuh, nah itu dibersihkan biar jamurnya tidak kembali lagi untuk menempel ke tanaman ini. Kemudian agak sedikit bergerigi, jadi daunnya ini agak sedikit bergerigi, ukurannya 0,5 sampai 2 cm daunnya. Jadi kalau yang besar tadi ini
bisa 2 cm, tapi kalau yang kecil itu 0,5 cm. Nah, kadang-kala juga agak ada bentol-bentol lah untuk warna karakter batangnya, agak sedikit bentol-bentol. Nah, untuk gayanya itu bebas ya. Sepertinya kalau kami lebih cocok dari sebelah sini depannya. Nah, atau bisa juga dari belakang. Nah, ini tampak sebelah kiri, jadi agak sedikit memanjang. Kemudian ini tampak belakangnya. Silakan memilih, bisa depan, belakang hampir sama, tapi selera ya, selera buat teman-teman semua. Dan perlu saya tambahkan juga, untuk cara memperbanyak itu bisa dicangkok cabang juga bisa, kemudian batangnya juga bisa. Misalkan ini enggak dipergunakan, nah ini sebelum dipotong ini bisa dicangkok dulu. Kalau sistem cangkoknya itu bebas, mau pecah batang bisa, atau kupas kulitnya juga bisa. Yang jelas kalau dipotong kemudian kita setek dengan cabang sebesar ini, kemungkinannya untuk hidup itu hampir 0, sekian. Nah, kemudian cara perawatannya sama seperti tanaman bonsai yang lain. Lebih idealnya terkena sinar matahari langsung. Kalau bisa matahari full ya, dari pagi sampai sore. Bila mana tanaman ini diposisikan atau ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari pagi maupun sore, nah itu diharapkan atau dianjurkan supaya menggunakan alat pemutar ya, alat pemutar diupayakan untuk bisa pindah posisi, jadi bisa muter. Misalkan kalau tadi dijelaskan tampak depan dan belakang, posisi paginya itu bisa tampak depan, kemudian sorenya itu bisa tampak belakang, atau satu hari berikutnya itu bisa diputar-putar. Dan apabila tanaman ini dimasukkan di dalam ruangan, nah itu sebaiknya juga kita rolling ya. Jadi di rolling, misalkan satu hari itu ditaruh dalam ruangan, dan untuk besoknya tanaman ini harus dikeluarkan untuk menerima atau asupan sinar matahari. Nah, kemudian yang terakhir, cara penyiraman. Karena di tempat kami ini dataran tinggi, di tempat kami biasanya
untuk penyiraman tanaman ini bisa 2 hari sekali, mohon maaf, 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali kita siram. Tapi kalau posisinya hujan setiap hari itu juga tidak masalah. Jadi walaupun disiram secara berlebihan dengan menggunakan media yang poros, yang benar, tanaman ini tidak akan mengurangi pertumbuhannya dan tidak dianjurkan untuk menggunakan pupuk kimia, karena kekurangan dari tanaman ulmus ini apabila kita menggunakan pupuk kimia pada saat menggunakan pupuk kimia ini berlebihan, daunnya akan habis, jadi langsung gugur daunnya. Kemudian akan tumbuh lagi, jadi sekaligus daripada kita pruning, kalau kita pruning atau kita gunduli satu persatu itu menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau pupuk kimia ini kadangkala juga ada dampak negatifnya, karena lama-kelamaan tingkat keasamannya di tanaman ini atau di media ini itu akan tinggi, yang mengakibatkan tanaman ini akan mati ranting. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.